Baik, menambahkan sekian tahun Bapak Ibu bahwa SKP 2021 nggak usah kita lihat isinya dulu Pak. Dari mulai lembarannya saja itu sudah lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau SKP sebelumnya itu basicnya semuanya tentang bahasa-bahasa yang standar, kuantitas standar. Di 2021 kita diwajibkan untuk mematchingkan semua pekerjaan kita sesuai dengan usulan angka kredit kalau misalnya Bapak Ibu adalah jabatan fungsional. Begitu. Selain itu juga adanya penyelarasan Bapak Ibu. Apa maunya pimpinan, apa maunya universitas itu harus dituangkan dan harus dilakukan yang namanya diskusi tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus Bapak Ibu ambil dan dituangkan di SKP. Untuk selanjutnya kita kembali ke PPT Bapak Ibu ya untuk bisa lebih mudah kita lihat. Namun sebelum itu mungkin bisa juga Bapak Ibu unduh dulu PowerPoint dan juga formatnya Bapak Ibu. Ada mungkin bisa ditampilkan linknya bit.ly/skp22 Unila. Jadi di situ ada formatnya, format SKP 2022-nya, nanti bisa tinggal diisi dan juga ada paparan materinya. bit.ly/skp22 Unila, Pak. Enggak, 22 aja Pak. SKP 22 Unila. Monggo silahkan di-download dulu yang bawa laptop, biar kita sama-sama bisa melihat Excel-nya begitu Pak Bu. Baik, bagaimana Bapak Ibu sudah di-download, sudah diunduh? Tapi linknya sesuai ya Bapak Ibu ya? Sesuai, oke. bit.ly/skp22 Unila. SKP22 Unila. Semua kecil. 22 Unila. Boleh Pak. Enggak Pak, enggak. Sama Pak. Enggak. Kita enggak pakai formula kok Pak di SKP yang ini Pak. Enggak terlalu banyak. Diunduh saja semuanya Pak dalam bentuk folder gitu ya. Jadi nanti bisa di storage asing gitu. Iya, di-download dulu aja. SKP 22 Unila. Sudah Bapak Ibu? Wih, mantap Bapak udah nih. Ayo yang lainnya kita coba berikan waktu dulu untuk mengunduh. Karena tidak mempraktekkan secara langsung nih apa yang akan disampaikan. Sehingga nanti bingung. Bapak Ibu yang tergabung daring sudah diunduh semua ya? Ya. Oke, sudah? Oke, baik Bapak Ibu. Di dalam folder atau dalam link yang kami sampaikan itu ada Excel-nya Bapak Ibu ya. Lebih baik sama-sama dibuka terlebih dahulu Excel-nya. Silakan dibuka Excel-nya. Oke, baik Bapak Ibu mungkin wondering gitu, kenapa ini Excel-nya adalah contoh SKP koordinat kepegawaian begitu. Bapak Ibu sekalian, karena memang kebetulan saya ada di bagian kepegawaian Universitas Lampung, oleh karena itu saya mencoba untuk membuat contoh dari SKP pimpinan saya, yaitu koordinator kepegawaian. Namun Bapak Ibu dalam pelaksanaannya, dalam pengisiannya, format yang akan digunakan baik itu tendik maupun dosen, seluruh jabatan fungsional, baik itu PNS maupun non-PNS akan sama formatnya. Oleh karena itu, kita akan bisa sama-sama menggunakan format yang telah diunggah di link tersebut sebagai template dalam pembuatan SKP 2022. Ya, betul. Susah ya, Bu ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat SKP, maka SKP 2022 ini tidak banyak perubahan Bapak Ibu.
Iya, tapi kalau Bapak Ibu belum pernah membuat SKP 2021, maka pembuatan SKP 2022 akan cukup menjadi PR Bapak Ibu. Untuk bisa kita simak dulu maksud dan tujuan dari SKP serta formatnya. Baik, ke paparan mungkin bisa ditampilkan. Mas Sulaiman, paparannya tadi. Ya, kita ke paparan dulu aja sebentar. Kita kembali ke sebelumnya Mas, ke slide sebelum-sebelumnya. Kita ke slide dulu. Oke, kita ke slide-nya, masuknya ke slide nomor 6 ya. Nomor 6, atasnya lagi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai mengisi begitu, agar tidak salah pengisian, izinkan kami menyampaikan beberapa pengarahan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau misal mungkin agak bertele-tele sedikit, namun ini wajib kami sampaikan agar Bapak Ibu memahami secara keseluruhan. SKP-nya itu mulainya dari mana tahapannya. Bapak Ibu hadirkan, kalau Bapak Ibu bisa lihat di Excel ya, ini PPT. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu lihat di Excel, itu ada beberapa sheet Bapak Ibu ya. Ada yang berwarna abu-abu dan ada juga yang berwarna hijau begitu ya. Atau ya yang berwarna hijau. Nah, sebenarnya yang akan digunakan atau untuk dicetak adalah yang berwarna hijau saja. Hanya beberapa sheet ya Bapak Ibu ya. Namun langkah untuk membuat atau mengisi sheet yang berwarna hijau di Excel Bapak Ibu terima saat ini, itu tahapannya mulai dari awal Bapak Ibu. Tahapannya apa aja sih? Tahapan pertama Bapak Ibu wajib sebagai jabatan fungsional umum dulu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita nih sebagai jabatan fungsional umum, bukan sebagai pimpinan dulu ya. Sebagai dosen, sebagai tendik, mungkin sebagai arsiparis, ataupun PLP begitu. Pertama dalam membuat SKP Bapak Ibu perlu dulu membuat SKP atasan Bapak Ibu. Atau kita tuh perlu menentukan SKP atasan dalam peraturannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin agak, loh kok kenapa kita harus buat SKP atasannya ya Bapak Ibu ya. Cuman karena bahasa peraturan seperti itu, maka kita sampaikan dulu. Nah, dalam membuat SKP atasan kita, mungkin dalam hal ini Pak Wadek nih begitu. Jadi kalau misalnya Bu Ria mau membuat SKP gitu, itu buat dulu SKP atasannya. SKP atasnya bagaimana cara membuatnya? Maka seperti yang Bu Nila sampaikan, kita perlu menyiapkan beberapa dokumen-dokumen penunjang Bapak Ibu. Dokumen penunjang yang paling utama sebenarnya adalah perjanjian kinerjanya Pak. Kalau Bapak Ibu punya perjanjian kinerja yang turunannya dari atas, kalau dekan dari rektor, wadek dari dekannya, begitu seterusnya, maka isian dari SKP Bapak Ibu itu plek dengan perjanjian kinerjanya. Tidak ada lagi bahasa-bahasa yang dikarang atau bahasa-bahasa yang copy paste dengan tupoksinya. Kalau dulu SKP kita sebelumnya pasti atau sebagian besar kita itu akan melihat kepada jabatan kita masing-masing. Jabatan kita apa? Sebagai dosen, sebagai kaprodi, sebagai kajur, sebagai wadek, sebagai dekan. Lalu menginputkan tupoksi harian kita di SKP, sasaran kinerjanya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu, saya sampaikan, untuk Bapak Ibu pimpinan, baik itu Pak Dekan, Pak Wadek, lalu ada Bapak Ibu kajur, kalau Bapak Ibu memiliki perjanjian kinerja, silakan gunakan perjanjian kinerja atau perjanjian kerja itu sebagai sasaran ya SKP Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya tinggal copy paste. Iya. Kalau dalam PPT ini contohnya ya Bapak Ibu, kita lihat dulu contohnya, karena dalam hal ini di Excel-nya itu adalah SKP dari koordinator kepegawaian atau Bu Iin ya Bapak Ibu. Ketika Bu Iin akan membuat SKP, maka Bu Iin akan melihat atau membuat SKP bironya dulu, kepala bironya dulu, gitu atau tidak. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu,
ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknis penyusunannya. Ternyata biro kita itu dituliskan secara sama, persis begitu, dengan target-target rektor, wakil rektor begitu. Karena yang ditulis dalam perjanjian kerja kepala biro itu adalah sasaran dan ini utama kegiatan universitas IKU begitu. Mulai dari meningkatnya kualitas lulusan sampai selanjutnya. Sedangkan seharusnya kepala biro umum kan kewenangannya saja. Kalau kita bandingkan di sebelah kirinya itu adalah perjanjian kerja dari kepala biro SDM Kemendikbud ya. Kalau dilihat dari contoh, seharusnya kita memang mengacu pada hal kewenangannya. Oleh karena itu, ketika di lapangannya begitu, perjanjian kerja kita salah atau tidak sesuai atau enggak ada gitu, maka kita bisa melihat dokumen yang lainnya, Bapak Ibu. Yaitu bisa mungkin lihat gold standar dari institusi, fakultas, atau bisa ngeliat Renstra kita, Bapak Ibu. Oke, next, Mas. Baik, Bapak Ibu, tadi setelah saya sampaikan bahwa selain dilihat dari perjanjian kerjanya, bahwa kita juga bisa mengisi sasaran kinerja pegawai kita atau SKP pimpinan kita, itu juga melalui dokumen yang lain. Yang dalam kami sampaikan dokumennya adalah Renstra begitu. Nah, di Renstra Universitas banyak itu indikator-indikatornya, kegiatan-kegiatan yang sasaran strategisnya apa saja, dan itu bisa kita ambil sebagai sasaran kinerja yang akan kita gunakan di SKP kita, begitu. PowerPoint-nya kita bisa turun ke slide nomor 8 saja langsung. Di slide nomor 8 Bapak Ibu yaitu review perjanjian kerja PPT atau pejabat pimpinan tinggi. Ini saya sudah coba untuk memfilter perjanjian kerja Kepala Biro Umum dan Keuangan Unila yang sebelumnya secara umum begitu dituliskan semua IKU begitu kan. Lalu sekarang hanya ada 5 sasaran kegiatan dengan cukup banyak indikator keberhasilan begitu ya. Tentunya sasaran kegiatannya adalah meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi. Dengan indikator keberhasilannya itu peningkatan prestasi dosen berkualifikasi sesuai yang tertampil begitu. Nah, seharusnya memang perjanjian kerja Bapak Ibu sebagai pimpinan itu sudah merujuk begitu ya atau spesifik sesuai dengan ranah kewenangannya. Nah, kalau di slide ini kebetulan ini adalah perjanjian kerja kepala biro kita Bapak Ibu. Nah, sebagai dalam contoh ini adalah koordinator bagian kepegawaian Bu Iin dalam membuat SKP-nya, Bu Iin perlu menetapkan dulu atau menemukan dulu perjanjian kerja atasannya itu seperti apa. Tadi saya sampaikan bahwa perjanjian kerja kepala biro itu masih secara global Bapak Ibu. Oleh karena itu Bu Iin perlu menemukan kembali, memilah pekerjaan-pekerjaan apa yang sebenarnya relevan untuk bisa ditempatkan di perjanjian kerja Kepala Biro Umum dan Keuangan. Oleh karena itu muncullah apa yang tertampil di PowerPoint Bapak Ibu saat ini bahwa terdapat 5 sasaran kegiatan sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan gitu. Dengan beberapa indeks keberhasilannya. Ada peningkatan, ada penambahan pengadaan alat dan segala macamnya. Dari 5 sasaran kegiatan ini Bapak Ibu, inilah yang perlu dituangkan dalam SKP pimpinan Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau Bapak Ibu saat ini sebagai pimpinan, yang akan menjadi dasar utama dalam menginputkan kesasaran kinerja pegawainya adalah perjanjian kerja Bapak Ibu sekalian masing-masing. Kalau enggak punya, dibuat. Kalau belum ada, silahkan disadur dari referensi-referensi institusi yang lain. Bisa dari Renstra, Gold Standard, dan lain sebagainya. Sampai sini oke ya Bapak Ibu ya? Oke, next selanjutnya.
Kalau memang agak kesulitan, kita langsung buka Excel-nya saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka Excel-nya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah mulai ranah teknis begitu. Baik, Bapak Ibu kalau lihat Excel-nya masing-masing, di situ ada sheet yang namanya PK Kabiro, Bapak Ibu. Sheet PK Kabiro itu sesuai dengan yang ditampilkan di PowerPoint, Bapak Ibu. Di mana sheet PK Kabiro ini adalah perjanjian kerja atasan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sebagai dosen atau sebagai tendik, silakan tempatkan perjanjian kerja atasannya di sheet yang itu. Begitu. Ada sasaran kegiatannya dan ada indikatornya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menemukan perjanjian kerja pimpinan Bapak Ibu masing-masing, selanjutnya untuk membuat SKP pimpinan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hanya tinggal memindahkan kalimat-kalimat yang ada di perjanjian kerja di sheet yang PKK Biro ke dalam format di sheet SKP Kabiro. Bapak Ibu mungkin bisa melihat sheet-nya, yaitu sheet SKP Kabiro. Di sheet SKP Kabiro itu semuanya bahasa-bahasa perjanjian kinerja Bapak Ibu. Perjanjian kerja ya. Jadi di PKK Biro di sini ada 5 sasaran kegiatan, di situ juga di SKP Kabiro juga ada 5 Bapak Ibu. Gitu. Jadi hanya tinggal memindahkan saja. Sebelum kita lanjut begitu ya, Bapak Ibu yang mungkin bertanya, kenapa saat ini bahasanya itu kualitatif semua begitu? Karena memang di peraturan itu sebenarnya ada 2 pilihan Bapak Ibu dalam pembuatan SKP. SKP itu bisa dibuat secara kuantitatif dan juga kualitatif. Namun kesepakatan dari Kemendikbudristek, Biro SDM, bahwa kita semua unit di bawahnya menggunakan kualitatif sebagai metode pengimplementasian SKP kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa bernarasi, silahkan bisa dinarasikan di SKP ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, di tampilan sini adalah yang tertampil adalah sheet SKP Bapak Ibu. Sheet SKP yang dalam hal ini adalah SKP pimpinan Bapak Ibu sekalian. Dalam SKP ini ada 2 bagian ya Bapak Ibu ya, yaitu bagian hasil kerja dan juga ada perilaku kerja Bapak Ibu. Bagian di atas adalah bagian hasil kerja, yaitu pekerjaan-pekerjaan apa yang menjadi SKP kita selama tahun berjalan. Hasil kerja juga dibagi menjadi 2 Bapak Ibu, yaitu kerja utama dan juga kerja tambahan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendeterminasi apa itu kerja utama dan apa itu kerja tambahan? Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam SKP 2022 ini, Bapak Ibu wajib menginput atau meletakkan kerja utama berdasarkan keputusan pimpinan masing-masing. Jadi di tahun ini, SKP ini yang diinputkan itu bukan tupoksi lagi yang ada di peraturan. Misalnya sebagai dosen, desk job-nya apa, itu tidak copy paste lagi. Lalu dituangkan di SKP, tidak. Tapi dari apa yang akan diekspektasikan oleh pimpinan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah istilah baru Bapak Ibu di SKP 2022, yaitu ekspektasi pimpinan. Nah, ekspektasi pimpinan itu adalah harapan-harapan yang ingin pimpinan kita agar kita kerjakan Bapak Ibu. Semuanya itu dituangkan di hasil kerja bagian yang utama. Tapi kalau misalnya nanti ada tambahan yang pimpinan kita ingin kita kerjakan sebagai pekerjaan yang sekunder, itu bisa ditaruh di bagian hasil kerja bagian tambahannya Bapak Ibu. Baik, itu hasil kerja utama. Di bawahnya Bapak Ibu kita scroll down ke bawah ya di Excel tersebut.
itu ada yang namanya perilaku kerja Bapak Ibu. Perilaku kerja yang saat ini tertampil di layar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 perilaku kerja. Kalau SKP yang lama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat, ini kerjanya apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin disiplin, komitmen, integritas, tanpa ada penjelasan ya Bapak Ibu. Namun saat ini SKP 2022 mengadopsi core values ASN yang baru Bapak Ibu. Bahwa kita sebagai ASN itu wajib dalam melaksanakan pekerjaannya mengadopsi core values berakhlak gitu. Udah bukan dulu aneka lagi ya kalau kita latsar begitu ya. Tapi sekarang sudah berakhlak Bapak Ibu. Jadi kita sebagai ASN diminta untuk berorientasi pelayanan, diminta untuk akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, aktif, dan selanjutnya. Begitu. Apa yang dimaksud berorientasi pelayanan, Pak? Dalam SKP ini, template ini wajib dituangkan, tidak boleh diganti, tidak boleh diubah. Yang dimaksud berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan seterusnya. Artinya saya sampaikan lagi bahwa dalam pengisian perilaku kerja nomor 1 sampai nomor 7, pilihan values berakhlak itu wajib dituangkan, tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh diedit. Yang diedit oleh pimpinan adalah yang sebelah kanannya, yaitu ekspektasi khusus pimpinan. Jadi saat ini hadir mungkin Bapak Ibu pimpinan Kajur begitu ya. Kalau punya anak buahnya mungkin dalam segi pelayanan kurang, dalam segi melaksanaan kerjaannya masih agak ada hal-hal yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu dapat menuangkan narasi atau keinginan ekspektasi Bapak Ibu di kolom ekspektasi khusus pimpinan. Begitu. Contohnya yang selalu saya sampaikan begitu ya. Mungkin dalam berorientasi pelayanan, Bu Ria akan menilai ada anak buahnya yang kurang senyum, begitu. Kurang senyum dalam melakukan pelayanan pada dosen. Maka di kolom ekspektasi khusus pimpinan, Bu Ria dapat mengetik, tolong senyum dalam melayani, begitu. Dapat ditulis. Lalu dalam akuntabel misalnya, melaksanakan tugas harus jujur. Bapak Ibu pimpinan bisa menuliskan, tolong slip pembayarannya dijaga dengan baik. Misalnya seperti itu. Sampai seperti itu. Itulah kenapa kami mengundang Bapak Ibu pimpinan. Karena visi misi dari SKP ini adalah meningkatkan komunikasi pimpinan dan bawahan secara intens Bapak Ibu. Kalau dulu SKP 2000 yang lalu gitu, itu hanya copy paste atasan di ujung tahun hanya tanda tangan saja begitu. Mau dia mengerjakan, nggak mengerjakan terserah. Tapi di SKP 2021 ke atas, khususnya 2022, kita diminta, maksud kami pimpinan diminta untuk selalu berkomunikasi secara intens dengan bawahannya, dengan memberikan ekspektasi pekerjaan yang diharapkan. Gimana Pak? Hah? Santai Pak, iya Pak. Iya, saya biar semangat. Saya nggak marah ya Bapak Ibu. Saya semangat loh. Saya takutnya nggak masalah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa dengan hadirnya Bapak Ibu pimpinan di sini, kami ingin menyampaikan bahwa tugas Bapak Ibu di sini itu sudah semakin berat begitu ya, tanda kutip, di SKP 2022 ini. Karena Bapak Ibu diwajibkan untuk memonitoring, mengevaluasi bawahannya secara intens dan berkala. Kenapa? Karena di SKP 2022 ini akan dilakukan secara periodik. Gitu. Kalau SKP sebelumnya itu hanya 1 kali setahun. Ujungnya di awal buat rencana, itu buat evaluasi. Tapi 2022 cara aturan bisa dilakukan per bulan, bisa dilakukan per triwulan, bisa dilakukan semester dan juga per tahun. Gitu. Nah, kebijakan dari Biro SDM Kemendikbudristek itu kita akan melakukan evaluasinya per semester. Gitu. Jadi ya minimal ada tambahan. Kalau sebelumnya kan kita nggak ada tambahan ya, SKP ya hanya untuk naik pangkat saja gitu. Nah, kalau saat ini itu per semester harus dibuat. Gitu. Iya, cocok.
Dan ini akan berlaku mulai tahun depan untuk yang per semesternya. Tapi untuk tahun ini itu cukup 1 tahun saja. Artinya Bapak Ibu yang mau naik pangkat di 2023 silahkan disiapkan SKP 2022-nya dengan format yang baru, SKP 2021-nya dengan format khusus SKP di tahun 2021. Gitu. Jadi udah nggak pakai SKP zaman dulu lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mau naik pangkat di tahun 2023. Gitu. Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat nih SKP atasan. SKP kita itu adalah ejawantah dari perjanjian kerja atasan masing-masing Bapak Ibu ya, perjanjian kerjanya gitu. Lalu apalagi yang seharusnya dilakukan dalam tahap penyusunan SKP 2022 ini, yaitu dilakukannya dialog kinerja antara pimpinan dan juga bawahan Bapak Ibu sekalian. Setiap tahun, setiap semester, dan setiap kali dibutuhkan. Dialognya di mana aja Pak? Bisa ya kalau bisa via WA nggak apa-apa ya Pak ya, biar lebih memudahkan gitu. Tapi baiknya sih di round table seperti ini Bapak Ibu ya, sehingga kita akan bisa secara detail gitu untuk bisa drop pekerjaan-pekerjaan atasan sampai bawahan. Dan itu akan dituangkan Bapak Ibu di Excel, yaitu di Excel Matrix. Mungkin bisa klik di matriksnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di tampilan Bapak Ibu saat ini adalah tampilan matriks kinerja, matriks peran hasil, yaitu apa sih yang kita kerjakan berdasarkan perjanjian atasan kita begitu. Nah, kita lihat atau cek oke, di matriks tersebut, di situ ada matriks ini nggak, dosen nggak? Di sheet-nya ada SKP matriks khusus untuk dosen? Harusnya di laptop saya juga ada matriks khusus dosen, tertampil di situ ada ya, matriks khusus untuk dosen, pembagian peran hasil untuk dosen. Ada ya. Nah, Bapak Ibu, dalam menyusun SKP kita yang tidak punya perjanjian kerja, Bapak Ibu wajib melakukan dialog kinerja yang saya sampaikan tadi. Dialog kinerja itu tujuannya adalah untuk membuat matriks peran hasil yang tertampil di layar Bapak Ibu sekalian. Begitu. Jadi agar jelas bawahan Bapak Ibu dalam unit kerja, dalam jurusan itu terdiri dari apa saja, misalnya dosen, tendik, PLP, begitu. Semuanya mendapatkan pekerjaan yang sama, gitu. Maksudnya pekerjaan yang sesuai dengan intervensi pekerjaan atasannya apa, begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini belum melaksanakan dialog kinerja, saya sarankan silahkan dimulai dilakukan dialog kinerja untuk membuat matriks peran hasil seperti sesuai tertampil di Excel Bapak Ibu masing-masing, begitu. Nah, matriks peran hasil yang tertampil itu drop down sesuai dengan levelnya Bapak Ibu ya, mulai dari dekan, lalu turun lagi ke wakil dekan, turun lagi ke kajur dan seterusnya, begitu. Dan ini wajib dilakukan untuk menentukan SKP bawahan Bapak Ibu sekalian. Itu. Dosen A pekerjaannya apa begitu? Intervensinya dari pekerjaan atasannya. Dan pekerjaan yang ditulis atau tertampil di matriks peran hasil itu wajib dituangkan di file SKP Bapak Ibu sekalian. Gitu.
Nah, jadi intinya dalam tahapan ini, dalam membuat SKP Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wajib melaksanakan ini dulu, melaksanakan dialog kinerja dulu, membuat matriks peran hasilnya. Ketika matriks peran hasil sudah dibuat, sudah jelas tertulis di situ, maka tinggal memindahkan saja bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan di matriks peran hasil ke SKP Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Nah, dalam penulisan SKP, begitu Bapak Ibu ya, atau dalam pengisian matriks peran hasil, Bapak Ibu juga dapat berkolaborasi dengan unit kerja lain begitu. Artinya, apabila Bapak Ibu mungkin saat ini kualifikasi keilmuannya mungkin digunakan di unit A, di luar dari unit utamanya, juga dapat dimasukkan Bapak Ibu nama Bapak Ibu di matriks peran hasil unit kerja tertentu itu. Jadi di matriks peran hasil unit kerja lain, nama Ibu Bapak bisa masuk. Dan apa yang tertulis di matriks peran hasil tersebut wajib juga ditaruh atau ditempatkan di SKP Bapak Ibu. Oke, saya resume lagi Bapak Ibu. Untuk mengisi SKP Bapak Ibu sekalian sebagai jabatan fungsional, baik itu dosen, tendik yang bukan pimpinan, tidak memiliki perjanjian kerja, Bapak Ibu hanya tinggal menuangkan bahasa yang tertulis di matriks peran hasil sebagai kerja utamanya di SKP. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Mau lanjut? Lanjut. Baik. Sampai tadi begitu ya, sudah membuat matriks peran hasil. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi matriks peran hasil Bapak Ibu, hanya tinggal kita buat SKP-nya begitu. Nah, kita lihat SKP kali ini contohnya adalah SKP koordinator kepegawaian ya Bapak Ibu ya. Nggak masalah. Di SKP koordinator kepegawaian biar masuk ke Zoom juga. Iya. Siap. Baik, Bapak Ibu meskipun di Excel Bapak Ibu itu mungkin ada SKP koordinator kepegawaian. Dalam hal ini anggaplah itu SKP kita Bapak Ibu ya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah isian dari SKP tersebut adalah hasil dari pembagian kerja di matriks peran hasil Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dosen juga sama, hanya tinggal memindahkan bahasa-bahasa yang ada di matriks peran hasil Bapak Ibu sekalian ke dalam sheet SKP Bapak Ibu masing-masing dengan format yang sama. Begitu. Nah, dalam contoh ini, dalam contoh Excel yang saya berikan memang SKP koordinator kepegawaian Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu hanya tinggal ubah saja. Nah, kebetulan kan sudah disediakan juga SKP untuk dosennya ya. Dalam hal ini masih dicontohkan dosen fakultas teknik kemarin. Nah, hanya tinggal memindahkan saja Bapak Ibu untuk hasil kerja utamanya nomor 1 itu apa sesuai dengan matriks peran hasilnya. Lalu karena kita kualitatif, kita juga perlu indikator kinerja individunya apa, ukuran keberhasilannya itu apa Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki hasil kerja utama 1A begitu ya, agar pimpinan Bapak Ibu dapat menilai pekerjaan Bapak Ibu secara objektif, Bapak Ibu wajib mengisikan ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individunya berupa target, begitu atau ukuran waktunya. Misalnya Bapak Ibu punya target ingin membuat publikasi, begitu ya, silakan ditulis jumlahnya, waktunya, begitu, sehingga Bapak Ibu, pimpinan Bapak Ibu itu dapat menilai, oh Bapak Ibu selama setengah semester begitu ya, itu sudah mencapai ekspektasi atau belum. Nah, dalam hal untuk menjelaskan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja individu masing-masing, itu di Excel Bapak Ibu juga disediakan manual IKI ya Bapak Ibu ya. Jadi manual IKI itu adalah manual indikator kinerja di mana digunakan untuk menjelaskan indikator keberhasilan kita nih apa sih begitu. Kalau memang menggunakan rumus dalam pencapaiannya, dalam pengolahannya, silahkan ditempatkan
Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pimpinan gitu ya, kalau ada indikator manual indikator kinerjanya, maka akan lebih mudah untuk bisa mengukur, oh Bapak Ibu sudah mencapai ekspektasi yang saya berikan atau belum. Kembali ke SKP lagi. Nah, karena SKP di sheet Bapak Ibu berwarna hijau, maka lembar berwarna hijau itulah yang di print Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah membuat SKP 21 dan banyak sekali lembar yang di print. Untuk SKP 2022 ini saya tandai apa saja sih yang perlu di print begitu. Namun tahapan-tahapan yang dilewati ya Bu ya, yang tadi kita sampaikan di atas begitu, review perjanjian kerja, lalu review renstranya, lakukan dialog kinerja, lalu silakan buat matriks peran hasilnya gitu. Lalu berulang mengisi SKP masing-masing gitu. Nah, SKP karena berwarna hijau maka silakan itu adalah lembar kedua yang dicetak gitu. Jadi Bapak Ibu, ini SKP adalah lembar pertama yang dicetak seperti cover. Lembar selanjutnya apa Mas? Lembar selanjutnya adalah di sheet selanjutnya, yaitu adalah lampiran SKP-nya Bapak Ibu. Nah, di lampiran SKP ini kita sebagai pembuat SKP meminta gitu sama pimpinan kita dalam melaksanakan ekspektasi yang dibebankan oleh pimpinan kita itu disediakan apa, sumber dayanya apa, peralatannya ada apa tidak, begitu. Lalu skema pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah mungkin dimintakan laporan berkala atau mungkin FJD penyelesaian aplikasinya mungkin dan segala macamnya. Lalu konsekuensi kalau kita menyelesaikan ekspektasi pimpinan itu apa? Kalau sudah memenuhi ekspektasi pimpinan kita, dalam hal ini contohnya adalah direkomendasikan untuk pengembangan kompetensi. Artinya ini juga harus fair Bapak Ibu. Bawahan Bapak Ibu yang berkinerja baik silahkan direkomendasikan sesuai dengan lampiran sasaran kinerja pegawainya. Juga sebaliknya apabila pegawai Bapak Ibu tidak bekerja sesuai ekspektasi, maka konsekuensinya apa? Begitu. Oke, karena lampiran di Excel ini berwarna hijau, Bapak Ibu, maka ini adalah lembar kedua yang perlu dicetak. Gitu. Jadi SKP 2022, lembar pertama yang perlu dicetak adalah cover, lembar kedua yang perlu dicetak adalah SKP, dan lembar ketiga yang perlu dicetak adalah lampiran SKP-nya. Gitu. Oke, sangat mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke evaluasinya ya Bapak Ibu ya. Oke, lembar evaluasi boleh diklik Mas Mbak. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika memang masuk dalam periode penilaian, ketika sudah masuk dalam periode penilaian, Bapak Ibu silahkan lihat dan klik evaluasi pegawai, Ibu. Evaluasi pegawai merupakan lembar evaluasi Bapak Ibu sekalian di SKP 2022 ini. Perbedaannya apa Bapak Ibu dengan evaluasi di 2021 dan sebelumnya? Di sini Bapak Ibu, di lembar evaluasi pegawai SKP 2022, setelah kita nama pegawai yang dinilai dan juga nama pejabat penilainya, di bawahnya ada dan wajib diisi capaian kinerja organisasi kita Bapak Ibu. Cek 1, 3. Udah ganti mic Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Iya. Baik, setelah tadi saya sampaikan bahwa di atas kita perlu mengisi nama pegawai yang dinilai dan juga nama pejabat penilai kinerjanya. Di bawahnya itu berbeda dengan SKP sebelumnya, itu kita perlu mengisikan capaian kinerja organisasi kita Bapak Ibu. Jadi kalau capaian kinerja institusi Unila di tahun ini adalah contohnya baik, begitu, maka pola distribusi SKP di Unila
itu seyogyanya banyak yang baik gitu. Memang ada yang sangat baiknya, tapi nggak terlalu banyak begitu. Jadi di sini akan menjadi lembar evaluasi kita juga ya Bapak Ibu ya, untuk sebagai pimpinan dalam menilai bawahannya. Kalau dulu saya yakin lah semuanya sangat baik Bapak Ibu. Kalau misalnya Remun itu tendik 150 semuanya. Kalau misalnya logika pola distribusi SKP kita semuanya sangat baik, seharusnya capaian kinerja organisasi kita juga istimewa Bapak Ibu. Gitu. Namun dengan adanya SKP 2022 ini kita seperti diberikan ya komparasi begitu. Bapak Ibu mau ngasih nilai anak Bapak Ibu apa begitu. Baik, sangat baik, butuh perbaikan, sangat kurang, silahkan. Tapi monggo diperhatikan capaian kinerja institusi kita di tahun berjalan. Begitu. Kalau misalnya capaian kinerja organisasi kita baik, maka logikanya lebih banyak yang capaian SKP baik dibanding sangat baik atau yang lainnya. Oke, itu adalah dua baris di bawah pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja yang berbeda dari SKP sebelumnya. Saya mohon untuk Bapak Ibu pimpinan ya, Pak Kajur begitu ya, Pak Wade begitu, Bu Koordinator untuk bisa memperhatikan lembar ini Bapak Ibu ya, karena lembar ini adalah lembar evaluasi Bapak Ibu, lembar yang menjadi jembatan untuk bisa komunikasi dengan para bawahan Bapak Ibu sekalian. Oke, ke bawahnya seperti biasa bahwa bagian dari evaluasi itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu ya, itu hasil kerja dan juga perilaku kerja. Di kolom hasil kerja itu akan menghasilkan rating hasil kerja. Di bagian perilaku kerja akan menghasilkan rating perilaku kerja. Oke, saya ulang lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam lembar ini Bapak Ibu diminta menentukan rating hasil kerja bawahan Bapak Ibu dan rating perilaku kerja bawahan Bapak Ibu. Di mana kedua rating itu akan menentukan predikat pegawai Bapak Ibu sekalian. Begitu. Jadi kalau kita bertanya tentang predikat kinerja pegawai yang sebelumnya di SKP sebelum-sebelumnya itu ditentukan berdasarkan range nilai ya Bapak Ibu ya. Kalau nilainya 90 sampai 100 maka sangat baik misalnya. Kalau 80 sampai 90 maka baik begitu. Tapi di SKP 2022 ini predikat kinerja pegawai itu ditentukan berdasarkan dua rating tadi, rating hasil kerja dan rating perilaku kerjanya. Penentuannya itu ada kuadrannya Bapak Ibu. Ada kuadrannya akan menentukan apabila perilaku kerjanya baik, lalu hasil kerjanya sangat baik, maka predikatnya apa? Nanti akan ada. Nah, di lembar ini semuanya sebenarnya adalah lebih banyak pekerjaan pimpinannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini akan diberikan penilaian. Penilaian terkait dengan sasaran-sasaran yang telah dituliskan oleh pegawai Bapak Ibu di awal. Ya, ekspektasi yang telah Bapak Ibu berikan kepada bawahan Bapak Ibu untuk dikerjakan. Oke, kita ke atas sedikit Mas atau Mbak di filenya. Oke, di bagian hasil kerja dulu ya kita ya. Itu tertuang di bagian A, itu ada pekerjaan-pekerjaannya. Dalam contoh di sini adalah SKP Koordinator Kepegawaian. Yang pertama misalnya Bapak Ibu ya, pekerjaannya adalah membuat aplikasi pengusulan tugas belajar yang selesai dibuat tepat waktu. Lalu di kolom sebelahnya itu ada kolom realisasi berdasarkan bukti. Artinya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu wajib memeriksa bukti hasil pekerjaan bawahan Bapak Ibu. Kalau misalnya di SKP-nya membuat aplikasi, maka ya wajib diperlihatkan aplikasinya mana, begitu, datanya mana, sudah selesai atau belum. Itu loh kenapa ada kolom realisasi berdasarkan bukti dukung. Dan kolom tersebut wajib diisi oleh Bapak Ibu pimpinan. Oke. Lalu setelah Bapak Ibu melihat bukti dari pekerjaan atau ekspektasi yang telah dibebankan oleh bawahannya, lalu
Bapak Ibu juga perlu memberikan umpan baliknya. Jika bawahan Bapak Ibu telah melaksanakan ekspektasi Bapak Ibu secara baik, maka umpan baik yang perlu diberikan apa? Minimal ya tulislah, sudah sesuai, mohon ditingkatkan. Seperti itu. Seperti rapot-rapot siswa-siswa mungkin saat ini begitu ya. Ada umpan baiknya. Kalau misalnya belum sesuai, silahkan ditulis di situ apa yang perlu ditingkatkan, begitu. Nah, itulah mengapa saya sampaikan bahwa ini menjadi media Bapak Ibu pimpinan untuk dapat berkomunikasi pada bawahannya dengan lembar-lembar yang formal begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di kolom realisasi dan umpan balik sudah diisi. Selanjutnya ke sebelah kanan itu ada kolom yang berwarna hijau Bapak Ibu. Kolom yang berwarna hijau itu seyogyanya Bapak Ibu pilih. Di kolom hasil kerja ketika Bapak Ibu klik, itu nanti akan ada drop down Bapak Ibu, pilihan. Bapak Ibu akan memberikan nilai untuk ekspektasi bawahan yang dikerjakan pada poin nomor 1, itu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi Bapak Ibu pimpinan. Begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu rasa pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan Bapak Ibu itu sudah sesuai, maka silakan pilih sesuai ekspektasi. Maka pilihan angka di sebelah kanannya akan otomatis berubah menjadi 2 misalnya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Begitu. Kalau kita scroll down ke bawah begitu. Kita scroll down ke bawah untuk hasil kerja lagi scroll down. Oke, di sini di bagian paling bawah hasil kerja itu ada rekomendasi bahwa rata-rata pekerjaan di atas itu sudah dinilai oleh pimpinan Bapak Ibu sekalian dengan predikat sesuai ekspektasi. Boleh ke kanan sedikit Excelnya. Oleh karena itu Bapak Ibu di rating hasil kerja sebelah kiri maksudnya, sebelah kiri. Di Excelnya ke kiri. Ya ke kiri. Nah, rating hasil, itu yang paling bawah ya. Oke, nggak masalah. Di tengah itu untuk rating hasil kerjanya sesuai ekspektasi. Artinya pilihan Bapak Ibu untuk memberikan nilai para bawahannya rata-ratanya adalah sesuai ekspektasi. Oke, selanjutnya adalah perilaku kerja Bapak Ibu. Sama seperti pilihan hasil kerja di atas. Bapak Ibu yang melaksanakan ekspektasi pimpinan Bapak Ibu terkait dengan perilaku kerja yang telah diberikan ekspektasi khusus pimpinan mungkin dievaluasi per semesternya, itu juga perlu diisi dan juga umpan baliknya juga harus diisi Bapak Ibu. Kalau misalnya di awal evaluasi tahun ini misalnya, tahun depan lah misalnya, Bu Ria memberikan ekspektasi khusus pimpinan pada bawahannya dalam melayani harap lebih banyak senyum begitu. Lalu di akhir tahun ketika membuat monitoring ini, Bu Ria sudah melihat ada perubahan bahwa bawahannya sudah senyum, bukan senyum-senyum sendiri ya Bu ya, artinya sudah sering senyum begitu. Maka di umpan balik di sini, di sheet evaluasi pegawai, silakan beri umpan balik sesuai dengan kenyataan begitu ya. Misalnya Bapak Ibu bisa berikan sudah baik, silakan tingkatkan begitu. Atau untuk hal-hal yang lain, misalnya di perilaku kerja harmonis gitu, artinya ya mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan ekspektasi dan umpan balik yang sesuai dengan apa yang bawahan Bapak Ibu lakukan setiap hari dalam pekerjaannya. Begitu. Sama dengan bagian hasil kerja, di bagian perilaku kerja di sebelah kanannya juga ada pilihan yang wajib Bapak Ibu sebagai pimpinan isi. Apakah bawahan Bapak Ibu itu sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi? Silakan Bapak Ibu pilih, lalu nilainya akan otomatis terisi di sebelah kanannya. Begitu. Begitu seterusnya sampai ke bawah Bapak Ibu. Oke, ke bawah Mas atau Mbak? Ke bawah dan kita lihat ke sebelah kirinya. Oke, baik. Di sebelah kiri itu sudah tertampil rating perilaku kerjanya, ya Bapak Ibu ya. Bahwa ratingnya adalah di atas ekspektasi Bapak Ibu.
Tadi yang di tengah rating hasil kerjanya itu adalah sesuai ekspektasi. Yang di bawah rating perilaku kerjanya adalah di atas ekspektasi. Lalu predikat kinerja pegawainya apa? Di sini predikat kinerja pegawainya adalah baik. Dapat dari mana baik itu? Nanti akan ada kuadrannya untuk menentukan apakah bawahan Bapak Ibu baik, sangat baik, kurang, atau sangat kurang berdasarkan kuadran tersebut. Begitu Bapak Ibu. Lalu silakan ditandatangan oleh pejabat penilai kinerjanya. Kembali lagi, karena sheet evaluasi pegawai ini berwarna hijau, jadi silahkan sheet ini dicetak. Artinya sheet ini adalah lembar ketiga yang perlu dicetak setelah cover, Bapak Ibu. Jadi SKP 2022 sebenarnya lebih mudah, lebih simpel. Tapi dalam penyusunannya, tahapannya cukup banyak dari awal. Harus review dulu perjanjian kerja pimpinannya, buat SKP pimpinannya dulu, lalu silahkan lakukan dialog kinerja, lalu output dari dialog kinerja adalah matriks peran hasil. Dari matriks peran hasil tadi silahkan dituangkan ke dalam SKP Bapak Ibu sekalian. Di SKP Bapak Ibu sekalian, dalam indeks keberhasilannya, buat manual indikator. Setelah dibuat manual indikator, silahkan dibuat lampiran SKP-nya. Sumber daya apa aja yang kita butuhkan untuk mencapai ekspektasi pimpinan Bapak Ibu. Baik itu peralatan, lalu dukungan, dan juga konsekuensinya apa. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai target. Begitu. Selanjutnya adalah lembar ini, evaluasi. Evaluasi Bapak Ibu lakukan untuk tahun depan itu per semester. Untuk tahun ini cukup 1 kali saja di akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Oke, saya yakin Bapak Ibu pasti paham karena ini sangat mudah begitu ya. Untuk selanjutnya ada dokumen evaluasinya ke sheet sebelah kanannya. Silakan. Di sheet sebelah kanan ini hampir sama dengan SKP sebelum-sebelumnya, namun ada 2 versi Bapak Ibu ya. Versi sebelah kiri itu adalah versi di mana bawahan Bapak Ibu itu tidak ada keberatan dalam penilaian yang diberikan. Tapi kalau bawahan Bapak Ibu ada keberatan, misalnya ternyata dinilai kurang begitu ya, bawahan Bapak Ibu dapat mencetak dokumen evaluasi yang sebelah kanan begitu. Berarti dimohon untuk koreksi lah begitu. Sama saja, bisa scroll down ke bawah perbedaannya, ada catatan rekomendasinya dari pimpinan-pimpinannya begitu. Hanya tinggal di print saja, dipilih. Semoga saja semuanya sesuai begitu ya. Artinya tidak ada keberatan dari penilaian Bapak Ibu pimpinan sekalian. Begitu. Oke, itu terakhir dari Excel ini. Kita kembali ke PPT sebentar untuk melihat kuadrannya, Mas, ke PPT. Oke, kita ke PPT dulu. Kita lihat ke sheet nomor 20. Sheet 20. Oh, sorry, slide ya. Nah, ini silakan ditampilkan. Baik, Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan kuadran, inilah yang dimaksud dengan kuadran itu, Bapak Ibu. Terdapat dua garis vertikal dan juga horizontal. Untuk vertikal adalah pilihan-pilihan rating hasil kerjanya, sedangkan horizontal itu perilakunya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mematchingkan saja. Kalau hasil kerja, rating hasil kerja pilihan pimpinan bawahan Bapak Ibu adalah di atas ekspektasi, lalu perilakunya sesuai ekspektasi, maka irisan keduanya menunjukkan bahwa bawahan atau pegawai Bapak Ibu berkinerja baik. Nah, begitu. Sangat baik diperoleh apabila hasil kerja di atas ekspektasi dan juga perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, hanya seperti ini saja pembuatan SKP-nya, begitu ya. Jadi kalau kita hitung begitu ya Bapak Ibu ya, hanya 4 lembar Bapak Ibu. Hanya 4 lembar yang perlu Bapak Ibu cetak di luar cover. Begitu. Jadi tidak terlalu banyak.
Yang agak ribet adalah bagaimana pengejawantahan pekerjaan untuk bisa kita tuangkan dalam SKP. Harapannya adalah SKP ini menjadi manual begitu ya untuk pegawai Bapak Ibu sekalian untuk dapat meningkatkan kompetensinya Bapak Ibu dengan arahan pimpinan, dengan arahan Bapak Ibu sekalian untuk diarahkan ekspektasi Bapak Ibu itu kepada bawahan Bapak Ibu seperti apa. Begitu, sehingga harapannya ada komunikasi yang intens antara pimpinan dan bawahan. Begitu. Mungkin dari saya cukup, Pak Wadek. Terima kasih Bapak Ibu ya atas antusiasnya, semoga dapat juga bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya kembalikan kepada Pak Wadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.